Halo pebisnis kuliner di seluruh Indonesia. Ketemu lagi nih di Belajar Bareng Foodies ya. Kita bakal banyak membahas berbagai topik tentang bisnis kuliner yang tentunya teman-teman nanti bisa nikmati di YouTube. Kali ini kita akan coba ngebahas pertanyaan ya. Sebetulnya ini dari banyak pertanyaan sih ya. Bang atau Mas, ini sebenarnya kalau mulai bisnis kuliner itu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali yang muncul. Nah, hari ini coba kita akan bahas 12 catatan penting memulai bisnis kuliner dari nol. Nah, 12 hal ini nanti teman-teman perhatikan, tentu harus digali lebih dalam lagi sehingga nanti ini bisa menjadi guide, menjadi panduan ketika teman-teman memulai atau sedang menjalankan bisnis kuliner pada tahap awal. Oke. Kita masuk yang pertama. Produk dengan market yang besar. Nah, coba kita lihat ya. Jadi catatannya market besar. Ya. Jadi market besar itu seperti apa sih? Ya. Jadi kalau teman-teman baru memulai bisnis kuliner, itu lebih enak tuh sebetulnya jualan sesuatu yang udah gede marketnya ya. Udah banyak yang jual, sudah banyak yang laku gitu ya. Walaupun tentu di dalamnya akan banyak kompetisi. Tapi itu jauh lebih baik sebetulnya. Karena kenapa? Karena kita tidak perlu capek lagi mengedukasi market di sini. Ya. Nah, contoh seperti apa? Contoh misalnya kita jualan nasi goreng, kita jualan bakso, kita jualan kopi, kita jualan apa lagi? Banyak sekali ya yang sudah banyak ada di jalanan gitu ya, ataupun di mana-mana, di online, di marketplace dan lain-lain. Nah, market yang besar ini akan mempermudah teman-teman untuk coba menjual, dan karena konsumennya juga banyak gitu loh. Jadi kita nggak perlu capek lagi membuat atau mengedukasi konsumen. Contoh nih, misalnya teman-teman jualan sate terenggiling gitu ya. Terenggiling unik sih, tapi kemudian nanti kita harus edukasi market dulu, atau jualan misalnya sate kodok misalnya ya. Nah, ini unik, tapi apakah marketnya ada? Nah, karena penting sekali ketika kita pengen memulai bisnis khususnya, kita lihat dulu produk apa yang punya potensi dan marketnya udah gede. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus siapin mindset ya. Mindset untuk siap sukses, tapi juga harus siap gagal ya. Bisnis itu selalu tentang kesempatan dan juga tentang resiko. Jadi nggak ada yang bisa menjamin bahwa bisnis kita akan berhasil ya. Tidak juga ada kepastian bahwa bisnis akan gagal. Nah, jadi ini kunci penting nih buat teman-teman. Harus ditanamkan dulu ya. Sesuatu yang kita yakinin banget, oke, gue ini akan jalanin, tapi terlepas gagal atau berhasil, itu soal hasil akhir. Yang penting prosesnya kita mau jalanin dan kita yakin disinilah jalan hidup kita dan disinilah pilihan kita untuk menjalani hidup kita ke depannya. So, ya, bangun mindset untuk siap sukses dan juga siap gagal. Mungkin bahasa gagal kurang tepat lah ya. Mungkin gagal kita ganti dengan siap untuk mencoba lagi, dan mencoba lagi sampai akhirnya ya jatah gagal kita habis, kemudian datanglah kesempatan kita untuk bisa sukses. Kita masuk yang ketiga ya. Nah, brandnya harus dihaki. Nah, ini wajib nih. Jadi banyak sekali teman-teman ini yang memulai bisnis, kadang-kadang namanya udah keren gitu ya. Bisnisnya udah mulai berjalan tapi lupa didaftarin ya. Tahu-tahu bisnisnya kemudian viral atau terkenal, jualannya banyak, tahu-tahu brandnya punya orang lain. Tahu-tahu dapat surat cinta dari perusahaan lain, surat cinta legal ya, di mana Anda sudah secara tidak sah menggunakan brand saya. Waduh, kacau banget ya. Padahal memang kita yang ciptain brand itu sebetulnya. Tapi masalahnya kita lupa daftarin. Nah, jadi teman-teman, yang ketiga, jangan pernah lupa untuk mendaftarkan brand kita, haki dan kelasnya.
Ya beda-beda tuh, kalau teman-teman mau restoran nanti kelasnya yang ini, mau yang outlet kelasnya yang ini, mau cloud kitchen kelasnya yang ini, mau marketplace kelasnya yang ini. Nah, jadi cara paling gampang adalah cek-cek di Google ya. Coba cari misalnya smartlegal.id, cari tentang haki di situ. Nah, itu yang ketiga. Kita masuk yang keempat ya. Yang keempat, punya mentor. Nah, di sini saya garis ya. Punya mentor sama dengan meminimalisir resiko. Jadi zaman sekarang ini kalau bisnis paling enak itu dan paling cepat dan punya potensi ketika teman-teman kemudian punya mentor bisnisnya. Ya, akan cukup sulit buat kita sebetulnya menjalankan bisnis tanpa mentor. Kenapa? Karena bisnis itu banyak sekali blind spotnya ya. Bisnis itu banyak sekali istilahnya orang jebakan-jebakan yang kita nggak pernah tahu. Kalau kayak di drakor itu mungkin plot twist namanya ya. Wah, tiba-tiba di akhir, loh ini penjahatnya tuh. Loh ini cinta pertamanya loh tuh. Nah, jadi kalau teman-teman punya kesempatan memiliki mentor atau bisa dapat mentor, manfaatkan. Karena ini cara yang paling baik ya untuk teman-teman minimalisir resiko dan juga meningkatkan peluang untuk bisa sukses di dalam bisnis kuliner. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kita lihat nih bahwa menjalankan bisnis kuliner itu butuh konsistensi ya. Jadi teman-teman nggak boleh mental instan ya. Jadi nggak gampang menjalankan bisnis kuliner itu, dan itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan tenaga, dan bahkan kadang bisa bertahun-tahun teman-teman ya. Jadi jangan punya persepsi bahwa hal ini akan instan ya, tiba-tiba bulan depan teman-teman udah salesnya luar biasa, tiba-tiba produk yang dijalankan saat ini sudah pasti berhasil. Oh enggak, tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi memang bisnis kuliner ini membutuhkan konsistensi, membutuhkan durasi ya, bukan sesuatu yang sifatnya instan. Nah, kalau yang instan-instan ya itu banyak di supermarket, tapi bisnis kuliner ini no way ya, tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan waktu dan membutuhkan durasi untuk teman-teman bisa akhirnya sukses di bisnis kuliner. Itu yang kelima. Oke, kita masuk yang keenam ya. Nah, ini yang salah satu yang paling penting sekali nih. Ketika teman-teman ingin sukses menjalankan bisnis kuliner, ya baik yang sudah memulai ataupun yang belum, ya, ataupun yang sudah jalan, ya. Jadi untuk tahap awal, ya, teman-teman harus paham, harus mau belajar, harus mau ngulik ilmu yang namanya ilmu penjualan, ilmu dodolan, ilmu jualan, dan ilmu marketing. Ini kunci banget, ya. Kunci banget untuk bisa menjalankan bisnis kuliner. Kalau teman-teman misalnya, Mas, kalau saya ini biasanya cuman bikin produk, ya belajar ilmu jualan. Mas, saya ini bisanya desain, sukanya sesuatu yang kreatif aja, ya berjualan ilmu jualan, gitu ya. Mas, saya ini sukanya ngurusin operasional aja, ya belajar ilmu jualan. Nggak mau tahu, ya. Karena kunci bisnis kuliner, ya tahap awal adalah selling, jualan, dan dodolan. Kita masuk yang ketujuh, ya, action. Nah, jadi kadang-kadang orang itu terlalu banyak belajar, ya, terlalu banyak mikir, terlalu banyak merenung, sehingga akhirnya dia nggak action gitu ya. Jadi kalau bisnis kuliner nggak ada actionnya, ya nggak ada yang dijalankan tentunya. Ya, nah jadi ilmu ini penting ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ini ilmu tentang execution gitu ya. Gampangnya udah jualan lah, langsung lah, action gitu. Punya produknya, turun lapangan, langsung jualan. Nah itu teman-teman harus perhatikan bahwa dalam menjalankan bisnis, ujungnya adalah tentang action. Kedelapan, nah kita lihat. Ini juga penting banget nih teman-teman. Ya, perkuat ketika kita mau memulai itu, perkuat dengan doa dan sedekah. Ya, ini konsep ini sebetulnya memang tidak correlated langsung ya dengan teman-teman bisa jualan atau tidak. Tapi percaya atau tidak, ya
ini sesuatu yang jauh lebih besar, ya, sesuatu yang invisible hand istilahnya, ya, atau hacking growth, sesuatu yang bisa teman-teman tiba-tiba mendapatkan jackpot, ya, karena teman-teman menjalankan bisnisnya dengan memulai dengan doa dan sedekah, ya. Nah, jadi ini juga kunci sebetulnya ketika kita menjalankan bisnis, pengen ya punya amal, ya, dalam menjalankan bisnis kita. Dan ini penting sekali, ya, karena bisnis hanya sebuah kendaraan seharusnya, ya, bukan menjadi destinasi atau ujung akhir dari perjalanan hidup kita. Sehingga penting sekali untuk memagari bisnis agar berkah dengan doa dan sedekah. Tentu ini juga menjadi satu batu loncatan di mana kita mungkin aja bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar karena kita percaya bahwa akan ada pertolongan dari yang di atas. Yang kesembilan, ya, balik lagi, ya, kadang-kadang berbisnislah sesuai dengan kapasitas, ya. Kenapa? Jangan kelihat kayak zaman sekarang gitu, ya. Wah, karena teman-teman sudah tahu tentang dunia startup, kemudian teman-teman tahu tentang venture capital, tiba-tiba teman-teman pengen berbisnis langsung membuka 10-20 cabang gitu. Padahal secara kapasitas pribadi itu belum cukup, ya, ilmunya belum ada, pengalamannya belum ada, ya. Jauh lebih baik mulailah dengan sesuatu yang memang menjadi kapasitas dan kapabilitas kita, ya. Kalau memang kita sanggupnya mulai dari garasi dulu, ya mulai aja dari garasi dulu, ya. Mulai aja dari kecil dulu, nikmati prosesnya, pelajari semua hal yang terkait dengan bisnis kuliner. Ketika kesempatan itu akan datang, ya, pada akhirnya kita datang menjalani dan mempersiapkan kesempatan itu datang dengan sesuatu yang kita udah yakin kita bisa jalani ini, ya. Jadi siapkan kapasitas dan kapabilitas kita, ya, eksekusi dulu apa yang memang bisa kita eksekusi saat ini. Yang ke-10, teman-teman, ya, penting sekali, ya, dalam bisnis teman-teman untuk mengejar penjualan pertama, ya. Penjualan pertama tuh kayak apa, ya, kayak sesuatu yang membooster kita untuk kemudian kita tuh jadi, wah gila, ada yang sudah membeli produk gua nih walaupun satu, wah gila, itu rasanya tuh akan berbeda sekali, teman-teman, ya. Jadi percepat penjualan pertama kita, ya. Siapa aja kita jualin sehingga akhirnya ada yang beli, ada yang kasih testimonial, wah produk Anda hebat, wah itu udah membuat imun kita, wah kalau imun itu udah naik, ya, semangat kita membara. Kemudian kita juga jadi yakin bahwa yang kita jalankan ini sudah tepat. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11, nah, jangan lupa walaupun kita punya produk yang memang sudah massal, kemudian kita jualan yang udah banyak, tapi tetap harus belajar tentang bagaimana membuat produk kita lebih unik. Contoh kalau jualan nasi gorengnya yang unik. Unik tuh kayak gimana, Mas, ya? Macam-macam. Bisa ingredientnya diolah, bisa varian nasi gorengnya diperbanyak, bisa juga kerjasama dengan influencer misalnya. Ya, jadi tetap kita harus punya produk yang unik, yang akhirnya membuat konsumen itu bertanya terus, wah penasaran gitu konsumen, ya. Dan juga banyak orang yang penasaran kemudian untuk mencoba. Ya, itu yang ke-11. Nah, yang terakhir, nah, kalau teman-teman punya pilihan untuk bisa berpartner atau punya partner, itu salah satu pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena partner itu bisa membagi pekerjaan, bisa membagi fokus, bisa membagi resiko, dan juga bisa saling menyemangati, gitu, ya. Sehingga kita nggak capek, karena bisnis itu capek, teman-teman. Pagi-pagi harus belanja, siang harus jualan, malam harus olah, belum karyawan keluar, belum harus pasang marketing. Nah, jadi kalau punya kesempatan untuk berpartner dengan siapa aja, ya bisa dengan keluarga, teman, dan saudara, itu adalah pilihan yang terbaik buat teman-teman. Nah, teman-teman, inilah 12 catatan penting, ya, ketika teman-teman ingin memulai bisnis kuliner. Ya, semoga bahasan kita kali ini bermanfaat.
jangan lupa subscribe ya di Foodies YouTube channel, karena minggu depan bakal ada topik yang lebih menarik lagi. Kita akan bahas 10 channel jualan. Nah, jadi kalau teman-teman nggak subscribe, nanti ketinggalan. Ya, dan jangan lupa juga di-sharing ya, di-sharing YouTube-nya di grup-grup, di WA, Telegram, dan lain-lain, sehingga banyak yang bisa mendapatkan manfaat. So, teman-teman, semoga sukses berbisnis kulinernya, support terus Foodies, dan juga selalu doain Foodies ya, biar bisa selalu berbagi dengan konten-konten dan ilmu-ilmu di dalam bidang bisnis kuliner. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies, dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.